Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar kalian? Semoga selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya. Selalu semangat dimanapun kalian berada. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku juga selamat datang, selamat nonton. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton. Dan jangan lupa juga ya follow Instagram aku hanifastory92. Nanti aku bakalan sharing informasi yang kalian nggak bisa lihat ya di YouTube pastinya, kayak behind the scene kalau aku shoot, bikin ceritanya tuh kayak apa. Terus juga ya banyak deh pokoknya kegiatan-kegiatan Hanifa Story lainnya. Jangan lupa ya follow ya. Hari ini aku mau bahas satu kasus yang menarik banget dan terjadi di negara yang nggak biasanya aku bahas nih. Biasanya kan aku bahas kasus-kasus tuh dari Amerika, Inggris, Australia, Asia gitu ya. Tapi ini terjadi di Afrika dan ini tentang seorang pria yang meneror sebuah desa yang ada di Afrika Selatan. Kasus ini juga baru berhasil dipecahkan setelah 2 tahun dan korbannya yang udah banyak banget gitu ya. Kira-kira teror seperti apa yang ada di desa ini yang bener-bener meresahkan semua warganya ini? Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas kasusnya. Kisah kali ini dialami oleh seorang anak perempuan berumur 13 tahun yang bernama Virencina Schroeder. Virencina dan keluarganya tinggal di sebuah peternakan yang berada di Western Cape, Afrika Selatan. Dia tinggal bersama ibu, ayah sambung, dan kakak laki-lakinya. Tapi walaupun dia bukanlah ayah kandungnya Virencina, tapi dia sangat-sangat menyayangi Virencina. Virencina juga sudah menganggap dia ya seperti ayah kandungnya sendiri gitu, karena memang dari kecil sudah tinggal bersama ayah tersebut. Mereka adalah keluarga yang harmonis, keluarga yang sangat bahagia. Tapi sayang pada tahun 2005, keharmonisan dan ketenangan keluarga mereka ini bakalan terganggu oleh seorang pria yang meneror desa mereka. Pria ini bakal datang ke rumah warga untuk merampok dari mulai makanan, barang-barang berharga, sampai melakukan penculikan juga, teman-teman. Dan naasnya, Virencina menjadi salah satu korban penculikan pria tersebut, guys. Kejadiannya pada tanggal 26 Desember 2005. Jadi malam itu Virencina dan keluarganya sudah tertidur pulas. Tiba-tiba ada orang yang ngetuk pintu rumah mereka. Nah, ayah Virencina nih langsung lihat ke pintu depan, disusul sama ibunya. Tapi pas mereka bukain, ternyata yang datang itu adalah perampok tersebut. Dia sudah memakai topeng. Ngeliat kayak gitu pastinya ayah Virencina langsung cepet-cepet mau nutup pintu ya, teman-teman. Tapi pintunya itu dihalangi, diganjel sama kaki penjahatnya itu sampai nggak bisa ketutup rapet, dan akhirnya dia berhasil masuk ke dalam rumah. Orang tua Virencina langsung teriak-teriak, tolong jangan sakiti kami, jangan sakiti kami gitu ya. Kalau misalkan kalian mau ambil sesuatu silakan ambil aja, ambil yang kalian mau, tapi tolong biarkan kami hidup, jangan sakiti kami gitu. Dan karena keadaan yang berisik ini, akhirnya Virencina itu terbangun, terus dia langsung ngeliat gitu kan, ada apa ya gitu, kok berisik banget, kok ibu dan ayahnya teriak-teriak. Virencina nyamperin kan ke tempat ayah, ibunya, dan juga pria bertopeng itu. Terus pria bertopeng itu langsung bilang, aku nggak mau apa-apa, aku nggak mau barang kalian, aku cuma mau ambil dia. Dan si penjahat ini nunjuk ke Virencina, teman-teman. Dan tiba-tiba si penjahatnya langsung ambil Virencina dan mau membawa dia keluar. Ayah dan ibunya pasti langsung mencegah gitu ya, tarik-tarik si Virencina, terus bilang jangan bawa anak kami, jangan bawa anak kami gitu. Mereka berusaha menyelamatkan Virencina, tapi sayangnya penjahat itu membawa senjata. Dia bawa pistol, langsung dikeluarin, terus ditodongin ke orang tuanya Virencina. Pastinya itu bikin mereka takut ya, karena penjahatnya ini ngancem, kalau misalkan kamu sampai berusaha untuk ngambil dia dari aku, kalian akan aku tembak, dan Virencina juga sama akan aku tembak gitu loh. Jadi ya udah, akhirnya orang tua Virencina nggak bisa berbuat apa-apa. Penjahatnya bawa Virencina sambil nodongin pistolnya. Dia berjalan mundur sampai akhirnya keluar rumah dan pergi. Saat itu nggak ada satupun tetangga yang mendengar teriakan mereka, karena mungkin tetangga juga udah pada tidur ya, soalnya kan udah malam banget. Udah gitu memang kan rumahnya nggak terlalu rapet, jadi ya nggak begitu kedengeran lah suara mereka. Ayah Virencina langsung mencoba untuk mendapatkan bantuan. Dia langsung telepon polisi. Petugas polisi pun langsung secepat mungkin datang ke tempat kejadian. Tapi pada saat polisi datang, Virencina dan juga pria bertopeng
bertopeng itu ya udah nggak ada, udah pergi, udah menghilang. Mereka coba cari jejaknya tapi nggak ketemu juga, teman-teman. Petugas polisi menurunkan anjing pelacak, menerbangkan helikopter juga untuk mencari Varencina. Para tetangga dan orang-orang terdekat di sana juga berusaha membantu untuk bisa menemukan Varencina, tapi nggak ada satupun dari mereka yang berhasil. Kenapa pencarian juga susah banget dilakuin? Karena keterbatasan informasi yang mereka punya ya, teman-teman. Kan penjahatnya ini bertopeng, jadi ya orang tuanya Varencina nggak bisa ngelihat dengan jelas, sama sekali nggak bisa lihat malahan ya wajahnya penjahatnya ini kayak apa. Jadi ya polisi nggak tahu identitas ataupun ciri-ciri pelaku dengan spesifik, dan itu membuat mereka kewalahan gitu, kesusahan untuk mencari pelakunya. Karena kasus penculikan Varencina ini pastinya warga sekitar jadi takut dan khawatir banget, karena sebelumnya pelaku ini cuma merampok, mengambil barang gitu ya, mengambil makanan mereka, tapi sekarang sudah mengambil anaknya warga gitu loh, sudah berani melakukan penculikan. Pastinya orang-orang yang di sana yang punya anak juga, yang punya anak gadis pada ketakutan banget gitu, anak mereka bakalan diculik seperti itu. Dan memang tim investigasi menduga kalau pelakunya itu adalah orang yang tinggal di sekitar sana. Kenapa? Karena pelakunya ini tahu banget seluk-beluk jalanan di sana. Sedangkan jalan di sana tuh bisa dibilang lumayan susah, harus ngelewatin gunung, sungai, segala macam. Tapi pelakunya ini dengan gampang aja menghilang tanpa jejak kayak gitu. Berarti kan dia udah tahu ya, dia harus sembunyi kemana, harus lewat di mana supaya nggak ketahuan sama polisi. Selama pelaku belum ditemuin, pastinya warga sekitar sana ya tetap khawatir, tetap ketakutan, bahkan beberapa dari mereka sampai pindah tempat tinggal saking takutnya, guys. Pria ini meneror warga desa sana tuh sampai bertahun-tahun, teman-teman. Udah lebih dari 1 tahun pelakunya masih juga belum ditemukan. Setelah penculikan pada Varencina ini, masih banyak warga yang jadi korban perampokan gitu. Tapi untungnya nggak ada penculikan lainnya lagi. Nah, pelaku ini merampok ke rumah yang ini, terus ntar mengambil barang-barang berharga, hewan ternak, segala macam. Dan karena menurut tim investigasi pelakunya adalah warga di sekitar sana, jadi pernah juga tuh warga di sana berkumpul gitu ya, jadiin satu tim. Mereka sepakat untuk melakukan penggerebekan ke masing-masing rumah, tapi tetap mereka nggak dapat hasil apa-apa. Saking susahnya menangkap pelaku satu ini, sampai warga di sana tuh banyak yang berpikir kalau pelaku tuh punya kekuatan gaib yang bikin dia susah ditangkap, yang bikin dia nggak bisa ketahuan. Bahkan ada juga beberapa warga yang percaya kalau pelakunya itu adalah makhluk halus alias setan gitu. Pokoknya kasus ini sangat-sangat menghebohkan Afrika Selatan, teman-teman, karena berani banget nih pelaku setelah melakukan penculikan sama Varencina aja, dia masih setiap hari gitu loh melakukan perampokan ke rumah-rumah warga sekitar dan nggak pernah ketangkep gitu loh masalahnya. Jadi kayak wow, ini kok jago banget kabur. Salah satu warga di sana bernama Annette Theron, dia bilang pelaku sempat masuk ke dalam rumahnya sebanyak 3 kali. Apalagi Annette ini juga punya anak perempuan, teman-teman. Jadi ya dia khawatir banget sih sebenarnya. Dia bilang sama anaknya, pokoknya harus tetap hati-hati ya kalau sendirian di rumah tuh, semua pintu kunci, jendela juga tutup, segala macam. Kasian banget nggak sih guys? Rumah itu kan harusnya menjadi tempat teraman ya buat kita untuk berlindung, tapi bahkan di rumah sendiri tuh nggak merasa aman. Pernah pada satu kesempatan anak perempuannya Annette Theron ini sempat mau diculik gitu sama penjahatnya, tapi untungnya si Annette ini berhasil bawa putrinya pergi dari sana, dan yang menahan penjahatnya itu adalah suaminya. Suaminya melawan penjahatnya ini sampai akhirnya penjahatnya kabur. Ada juga korban lain, yaitu seorang ibu yang identitasnya nggak mau disebutkan ya teman-teman. Jadi pada tahun baru dia dan suaminya itu pergi untuk liburan ya, menikmati tahun baru, tapi anak perempuannya yang masih gadis tuh nggak mau ikut, jadi dia di rumah aja. Dan ternyata pada saat malam tahun baru itu, saat anak perempuannya sendirian di rumah, pelaku tuh masuk ke dalam dan melakukan pelecehan kepada anak perempuannya itu. Setelah selesai, pelaku membawa handphone anak perempuan itu dan pergi dari sana. Untungnya si anak perempuan ini nggak sampai diculik ya teman-teman. Cuma ya tetap aja itu kejadian yang sangat-sangat parah dan traumatis banget. Pria ini digambarkan sebagai orang yang sangat licik dan juga manipulatif. Dan saat itu setelah 1 tahun lebih pelaku nggak ketangkap juga, sedangkan korban terus berjatuhan, banyak banget tuh warga yang mendesak kepolisian, mendesak pengadilan. Kenapa nih kok pelakunya belum berhasil kalian tangkap juga? Gimana nih, korban udah semakin banyak gitu loh. Padahal polisi juga bilang saat itu mereka sudah melakukan segala macam hal, nurunin anjing pelacak, helikopter seperti yang tadi aku bilang. Mereka juga melakukan investigasi terus-menerus, membentuk tim untuk mencari pelaku ini. Sampai akhirnya setelah hampir 2 tahun sejak Varencina diculik, tepatnya di bulan
bulan Maret tahun 2007, pria yang dicari-cari oleh semua warga di desa itu dan juga di Afrika Selatan akhirnya ketemu juga tuh teman-teman. Warga di sana tuh sampai kayak nggak percaya akhirnya gitu ya pelakunya ditangkap juga. Jadi suatu hari di rumah keluarga Annette Theron yang tadi aku bilang pelakunya itu sempat masuk ke rumah dia sebanyak 3 kali tuh teman-teman. Nah ada seorang pria yang mengintai gitu dari depan rumahnya dan ini kayak wah mencurigakan banget nih pria tersebut. Salah satu petani yang bekerja di kebun suaminya ngelihat pria tersebut dan dia ngerasa curiga. Akhirnya petani ini nyamperin pria tersebut terus langsung nanya, "Pak, ngapain ya di sini? Ada urusan apa? Cari siapa?" gitu. Dan pria tersebut bilang, "Oh, saya mau cari orang, mungkin ada nih kayaknya di dalam sini." gitu. Jadi pria ini ngakunya dia kenal sama salah satu anggota keluarga yang di dalam rumah tersebut. Petani ini ajak ngobrol pria itu, "Oh gitu, ya udah Pak, tunggu di sini aja sama saya. Yuk duduk kita ngobrol-ngobrol dulu." gitu ya. Dan karena pria ini mungkin takut dicurigain, makanya dia nggak menolak dan mungkin dia sambil menunggu gitu ya ada salah satu putrinya Annette Theron yang keluar dan bisa dijadikan korban, yang nggak tahu juga. Pokoknya dia akhirnya mau gitu ya diajakin ngobrol sama petani itu. Mereka ngobrol-ngobrol terus petani ini ngeluarin minuman beralkohol, disuruh minum tuh pria tersebut. Jadi petani ini memang sudah punya strategi untuk membuat pria ini mabuk teman-teman. Nah pas pria ini udah mabuk, langsung lah petani ini langsung nelfon Annette Theron dan suaminya terus bilang, "Ayo cepet-cepet Bu pulang," gitu ya, karena di sini ada pria yang mencurigakan gitu. Ini kayaknya pelaku yang selama ini dicari-cari nih gitu. Kayaknya mau masuk ke rumah kalian tanpa izin. Ayo cepet pulang gitu. Akhirnya Annette Theron pulang dan langsung lapor polisi juga. Dan ternyata setelah Annette datang, petugas polisi juga datang. Pria ini bener yang mereka cari-cari teman-teman. Ciri-cirinya sama, suaranya juga sama menurut para korban yang sempat berhadapan dan sempat dengar suaranya. Semua warga di sana berkumpul dan akhirnya dia tuh dikeroyokin sama massa ya. Mungkin karena massa sudah terlalu kesel banget gitu loh sama dia. Dan pria ini jelas manusia ya teman-teman, bukan makhluk halus atau setan seperti yang beberapa warga pikirin tadi. Cuma ya memang wajar juga sih karena mungkin mereka kayak, "Ini siapa sih kok susah banget ditangkap? Jangan-jangan makhluk halus nih," gitu ya. Polisi juga langsung tanya sama pria tersebut tentang Viren Sina. Dan awalnya pria ini bilang dia nggak tahu apa-apa tentang Viren Sina, kalau dia bukan pelaku yang menculik Viren Sina gitu. Tapi dipaksa terus ya sama polisi. "Oh ya udah kalau gitu anterin kita ke rumah kamu. Kamu di mana rumahnya?" segala macem. Akhirnya karena terpojok gitu ya, pria ini anterin petugas polisi ke rumahnya dan rumahnya itu berada di sekitar sana, tapi bukan di perumahan warga gitu. Jadi ada di tengah-tengah lembah, di tengah-tengah hutan gitu teman-teman. Dan rumah pria ini ternyata nggak jauh dari rumahnya Annette Theron teman-teman. Pas sampai di rumah pria tersebut, petugas ngeliat kayak nggak ada yang aneh, semuanya biasa-biasa aja. Tapi pria ini menunjuk ke sebuah kayak ruang bawah tanah yang ditutup oleh pintu besi gitu. Dan ruangan bawah tanah itu lebarnya 3 meter, panjangnya 2 meter. Pas dicek sama petugas, mereka masuk ke dalam ruang bawah tanah itu, ternyata di sana ada 2 orang. Yang satu adalah anak kecil perempuan berumur 4 tahun dan yang satu lagi adalah Viren Sina teman-teman. Mereka berdua langsung nangis dan dibawa keluar oleh petugas polisi. Pelaku adalah seorang pria berumur 33 tahun yang bernama Johannes Mauer dan dia ini memang sangat manipulatif, sangat jago acting karena dari luar yang orang-orang tahu dia adalah orang yang sangat baik, dia ramah, selalu senyum kalau ketemu orang. Dia juga sering membantu kegiatan-kegiatan warga masyarakat di sekitar. Siapa yang tahu ya, padahal di dalamnya adalah monster. Setelah melakukan penyelidikan, tim investigasi berhasil mengetahui kalau ada seorang wanita yang pernah dekat dan paling dekat gitu ya sama Johannes Mauer ini, yaitu seorang wanita bernama Katrina Davids. Jadi petugas polisi berusaha menemukan Katrina karena mereka punya harapan kalau Katrina ini bisa kasih tahu kejahatan apa lagi sih yang dilakukan oleh Johannes dan dia tuh orangnya gimana gitu ya. Apakah memang dia ada riwayat kejahatan, melakukan kejahatan seperti ini sebelumnya atau gimana. Tapi sayang petugas nggak berhasil menemukan wanita tersebut. Tapi mereka berhasil menemukan suaminya Katrina Davids yang bernama Wildrow Davids. Wildrow Davids adalah teman SMA-nya Johannes dan dia bersaksi di pengadilan. Jadi ternyata Katrina ini adalah istrinya. Tapi Katrina ini selingkuh sama Johannes Mauer sampai Katrina ninggalin suaminya untuk bersama Johannes. Dan pasti kalian bertanya-tanya kan, anak perempuan berumur 4 tahun yang tadi ditemukan di ruang bawah tanah barengan sama Viren Sina itu siapa? Nah itu ternyata adalah anak kandungnya Johannes bersama Katrina Davids. Parah banget ya, istri sahabat direbut, anak kandung sendiri ditaruh di ruang bawah tanah. Di pengadilan Johannes Mauer mengaku bersalah
bersalah atas 28 tuduhan, termasuk pemerkosaan dan juga penculikan pada anak di bawah umur. Dia diberikan hukuman seumur hidup dan baru bisa mengajukan permohonan bebas bersyarat setelah 25 tahun menjalani masa tahanan. Untung akhirnya dia bisa ketemu gitu ya teman-teman, dan mendapatkan hukuman yang sepantasnya dia dapatkan. Karena kasihan banget kan warga di sana sampai ketakutan, hidup penuh dengan teror seperti itu, sampai di rumah sendiri aja nggak ngerasa aman. Banyak juga yang sampai pindah. Walaupun Varencina sudah berhasil diselamatkan dari Johannes Mauers, tapi masih banyak banget trauma yang dia alami teman-teman. Karena memang sepanjang dia diculik itu, dia dijadikan pelampiasan hawa nafsu oleh Johannes Mauers. Dan kalau dia nggak mau ya dia bakal kena hukuman, dan hukuman itu pasti parah banget. Dia juga harus ngomong bisik-bisik, nggak boleh ngomong kenceng-kenceng. Kalau dia ngomong kenceng dia dapat hukuman juga. Dia jarang dikasih makan ataupun minum. Yang paling dipentingin adalah anak kandungnya Johannes itu. Tapi Varencina bilang dia ngerti dan nggak marah karena dia tahu si anak perempuan ini baru berusia balita gitu ya, masih kecil banget dan butuh banget makanan minuman gitu. Nggak, dia masih bisa lah menahan. Dan menurut Varencina, Johannes Mauers itu sayang banget katanya sama anaknya. Jadi memang nggak pernah menyakiti anaknya, nggak pernah melakukan kekerasan sama anaknya. Cuma ya kalau memang dibilang dia sayang banget ya aneh juga ya. Sayang kok anaknya ditaruh di ruang bawah tanah yang kecil dan pengap kayak gitu. Johannes ini kan bekerja di sebuah pabrik ikan. Jadi kalau misalkan dia lagi kerja, ya udah anaknya 4 tahun itu ditinggal di ruang bawah tanah bersama dengan Varencina. Varencina tumbuh menjadi seorang wanita muda yang menginspirasi banyak orang. Dia mau menjadi pengasuh dan dia juga mau pokoknya bekerja di bidang yang berhubungan dengan anak-anak, terutama anak-anak yang mengalami kekerasan. Dia sempat menjadi relawan di sebuah panti asuhan yang ada di Cape Town, Afrika. Dia masih bersekolah dan masih tinggal di area desanya itu, teman-teman. Dia mendapatkan banyak bantuan dana untuk kuliahnya. Kita doain aja ya, semoga dia bisa menghilangkan traumanya, menghilangkan kenangan buruk yang pernah dia alami itu, dan menjadi wanita yang sukses entah di bidang karir, keluarga, dan segala macamnya. Sedangkan anaknya Johannes Mauers yang tadi berumur 4 tahun, dia diadopsi oleh sebuah keluarga yang pastinya menyayangi dia. Dia sekarang hidup dengan layak gitu ya, menjadi wanita yang berpendidikan juga. Tapi memang namanya nggak disebutkan ke publik nih teman-teman, karena kan ya mungkin untuk menjaga privasinya. Dan kabarnya memang dia fokus dalam dunia balet, dia bisa main berbagai macam alat musik gitu ya. Pokoknya dapat kehidupan yang baik, dan dia udah nggak inget lagi sama yang dialami dulu. Karena kan waktu ngalamin ini dia masih 4 tahun ya mungkin, jadi emang udah nggak inget. Itu dia tadi ceritanya teman-teman. Salut banget ya sama petani tadi, itu dia pinter banget loh. Dia mengikuti instingnya, terus dia langsung punya cara gitu ya, bisa berpikir dengan jernih di saat-saat yang tegang seperti itu. Kalau saat itu petani tersebut membiarkan si pelaku alias Johannes Mauers ini lolos, ya kemungkinan nggak tahu deh kapan dia bakal bisa ditangkap lagi ya guys. Pastinya banyak nyawa dan keluarga yang terselamatkan berkat tindakan pintar, tindakan berani yang dilakukan oleh petani tersebut. Sayangnya aku udah coba cari infonya, tapi nama petani ini nggak disebutkan teman-teman. Mungkin ini untuk keamanan dia juga. Jadi ya kita doain aja dia juga punya kehidupan yang bahagia, karena kan dia membantu banyak orang gitu ya. Semoga dia juga mendapatkan bantuan dari banyak orang ya teman-teman, selalu bahagia. Menurut kalian gimana? Jangan lupa komen apa pendapat kalian tentang kisah kali ini. Makasih banyak untuk kalian yang udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya juga. Dan untuk kalian yang mau request boleh banget, silahkan kirim DM ke Instagram aku, Hanifah Stories 92. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye.